Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan saya, Dina Kamelia. Saya adalah seorang pengajar di SMK Farmasi Kesal, Surabaya. Kali ini kakak akan membahas tentang materi matematika, yaitu logika matematika. Dalam materi logika matematika, ini merupakan dasar dalam pembelajaran ilmu matematika atau dasar dalam ilmu pemrograman ya. Jadi kalau adik-adik belajar ilmu pemrograman, dasarnya adalah materi logika matematika. Oke, kita lanjutkan saja. Kita bahas tentang pengertian dulu ya. Pengertian pertama, logika matematika adalah ilmu yang mempelajari tentang cara berpikir logis atau masuk akal. Sedangkan dalam pengertian kedua bisa juga diartikan logika matematika adalah ilmu yang digunakan untuk menentukan nilai kebenaran suatu pernyataan atau penarikan kesimpulan berdasarkan aturan dasar yang berlaku. Dalam pembahasan logika matematika, nanti ada dua bagian, yaitu tentang bagaimana kita mengenal tentang sebuah pernyataan, dan yang berikutnya adalah materi tentang penarikan kesimpulan dari pernyataan-pernyataan yang sudah tersedia. Dalam pernyataan sendiri ada dua macam, yaitu pernyataan tunggal dan pernyataan majemuk. Di sini pernyataan tunggal itu pasti terdiri dari satu kalimat, sedangkan pernyataan majemuk terdiri dari lebih dari satu kalimat. Untuk pengertian pernyataan sendiri adalah suatu kalimat yang bernilai benar saja atau salah saja dan tidak bisa bernilai sekaligus dua-duanya. Pernyataan bisa juga disebut dengan kalimat tertutup, sedangkan kalimat terbuka itu bukan merupakan sebuah pernyataan. Oke, kita bahas contoh-contoh untuk pernyataan dan bukan pernyataan ya. Yang pertama kita bahas tentang bukan pernyataan dulu. Contohnya seperti ini, siapakah yang belum mengerjakan PR? Yang kedua, ambilkan buku itu. Yang ketiga, tutuplah pintu itu. Adik-adik lihat bahwa ketiga kalimat ini dia tidak memiliki nilai benar atau salah. Sedangkan perhatikan contoh berikut ini. Jakarta ibu kota Indonesia. Yang kedua adalah disinfektan adalah cairan yang dapat membasmi kuman penyakit yang digunakan pada permukaan benda mati. Yang ketiga adalah antibiotik adalah salah satu jenis obat yang dapat mencegah infeksi bakteri. Nah, adik-adik lihat di sini kalimat ini dia memiliki nilai benar atau nilai salah. Kebetulan yang kakak tulis di sini merupakan kalimat yang bernilai pernyataan yang bernilai benar ya. Jakarta ibu kota Indonesia, dia bernilai benar. Apakah disinfektan itu cairan yang dapat membasmi kuman penyakit yang digunakan pada permukaan benda mati? Jawabannya iya, benar. Yang ketiga, antibiotik adalah salah satu jenis obat yang dapat digunakan untuk mencegah infeksi bakteri. Ini pun pernyataan yang bernilai benar. Simbol pernyataan bisa dituliskan dengan huruf kecil, yaitu P kecil, Q kecil, R kecil, ataupun dan seterusnya. Bisa diteruskan S kecil, T kecil, dan seterusnya. Sedangkan untuk nilai kebenaran pernyataan ada dua, yaitu benar saja atau salah saja, tidak bisa sekaligus keduanya. Contoh, Jakarta, ibu kota Indonesia. Nah, pernyataan P ini, jadi P ini punya pernyataan Jakarta, ibu kota negara Indonesia, maka pernyataan P, dia bernilai benar ya. Anda lihat Jakarta, ibu kota negara Indonesia, dia bernilai benar. Negasi dari sebuah pernyataan. Negasi bisa disimbolkan dengan huruf, bisa disimbolkan dengan ini, tanda kecil ini ya, yang diletakkan di sebelum huruf kecil. Nah, itu bisa dikatakan kita bicara dengan nilai bukan ataupun tidak. Jadi contohnya seperti ini. Semua anak perempuan berambut panjang. Negasi dari pernyataan P adalah ada anak perempuan tidak berambut panjang, atau bisa dikatakan juga beberapa anak perempuan tidak berambut panjang. Atau bisa juga tidak benar bahwa semua anak perempuan berambut panjang. Jadi, tiga kalimat ini benar sebagai negasi. Adik-adik boleh menuliskan salah satu. Oke, bisa dipahami sampai di sini tentang negasi? Tabel kebenaran. Jadi, kalau dalam satu pernyataan kita bisa menuliskan saat pernyataan itu bernilai benar,
maka negasinya bernilai salah. Jika pernyataan itu bernilai salah, maka negasinya bernilai benar. Kemudian pernyataan majemuk. Yang pertama adalah konjungsi. Konjungsi itu apa? Konjungsi biasa disimbolkan dengan tanda caping ini ya, P dan Q. Nah, kata sambung untuk konjungsi adalah dan, yaitu pernyataan yang bernilai benar jika keduanya benar. Yang berikutnya disjungsi. Disjungsi bisa disimbolkan dengan simbol ini V, seperti V tapi lebih kecil ya seharusnya, yaitu pernyataan yang bernilai salah jika kedua pernyataan bernilai salah. Yang ketiga, implikasi biasa disimbolkan dengan tanda panah ke kanan, yaitu pernyataan yang bernilai salah jika pernyataan pertama benar dan pernyataan kedua salah. Kemudian yang terakhir, yaitu biimplikasi. Biimplikasi adalah pernyataan yang bernilai benar jika memiliki kebenaran yang sama, yaitu bisa benar-benar atau salah-salah. Nah, simbol untuk biimplikasi adalah panah ke kiri dan panah ke kanan. Tabel kebenaran untuk pernyataan majemuk. Perhatikan untuk konjungsi. Konjungsi simbolnya seperti ini, caping ya. Jadi kalau dalam pernyataan majemuk dia terdiri dari dua kalimat, maka yang kita tulis adalah, kemungkinan yang bisa tertulis adalah pernyataan P benar, pernyataan Q benar. Kemungkinan kedua, pernyataan P benar dan pernyataan Q salah. Yang ketiga, kemungkinannya adalah pernyataan P salah dan pernyataan Q benar. Dan terakhir adalah pernyataan P salah dan pernyataan Q salah. Seperti yang dikatakan tadi, konjungsi akan bernilai benar jika kedua pernyataan benar. Jadi pernyataan P benar, pernyataan Q benar, maka P dan Q bernilai benar. Untuk yang lain dia bernilai salah. Kemudian untuk disjungsi. Disjungsi apa tadi? Disjungsi adalah bernilai salah jika kedua pernyataan bernilai salah. Seperti yang kita tulis tadi, kalau dia mengandung salah satu dia benar pada pernyataan tertentu, maka dia bernilai benar semua. Karena kata sambung untuk disjungsi adalah atau. Atau itu pilihan ya. Jadi pilih mangga atau jambu, mau pilih mangga saja boleh, milih jambu saja juga boleh. Jadi kalau tidak memilih mangga dan tidak memilih jambu, maka itu yang dikatakan disjungsi. Kalau dia tidak memilih, maka itulah yang dikatakan disjungsi. Maka penilaiannya bernilai salah. Kemudian yang berikutnya, implikasi. Implikasi akan bernilai salah jika pernyataan pertama benar dan pernyataan kedua salah. Itulah yang dikatakan dengan implikasi, yang disimbolkan dengan tanda panah ke kanan. Yang terakhir, disjungsi. Disjungsi akan bernilai benar jika dia memiliki nilai kebenaran yang sama. Yang sama itu kemungkinannya bisa benar atau bersalah-salah. Jadi di sini kalau dikatakan disjungsi, kata sambungnya adalah jika dan hanya jika. Kalau implikasi, kata sambungnya adalah jika, titik-titik, maka titik-titik. Kalau disjungsi, kata sambungnya adalah atau, ya kalimat pertama disebut, kemudian atau, baru kemudian kalimat kedua. Sedangkan kata sambung untuk konjungsi adalah dan. Oke, sampai sini bisa dimengerti adik-adik? Oke, kakak lanjutkan lagi. Kakak beri contoh untuk pernyataan majemuk ya. Yang pertama, konjungsi. Kita dapat terhindar dari penyakit jika melakukan hidup bersih dan sehat. Jadi kalau dalam kalimat majemuk, kita pecah kalimat ini, itu terdiri dari kita dapat terhindar dari penyakit jika melakukan hidup bersih. Kalimat yang kedua adalah kita dapat terhindar dari penyakit jika melakukan hidup sehat. Nah, untuk kalimat yang pertama pada kata-kata sehat tadi bisa dihilangkan dengan kata sambung dan di sini. Yang berikutnya, disjungsi. Disjungsi adalah kata sambungnya atau. Rudi memilih nasi padang atau nasi campur untuk makan malam. Jadi di sini ada kata sambung atau. Itulah yang dikatakan dengan disjungsi. Yang ketiga, implikasi. Implikasi adalah kata sambungnya jika maka. Jadi contohnya, jika pemerintah cepat menghadapi wabah COVID-19, maka korban jumlah meninggal dapat ditekan. Yang
berikutnya, biimplikasi. 4 merupakan bilangan genap jika dan hanya jika 4 habis dibagi 2. Berikut itu adalah contoh-contoh pernyataan majemuk ya. Nanti adik-adik bisa membuat kalimat sendiri untuk konjungsi, disjungsi, implikasi, dan biimplikasi. Sedangkan implikasi sendiri, simbolnya adalah P implikasi Q. Di sini ada yang kita katakan sebagai converse. Kalau converse itu berarti kalimat pertama yang disebut, kemudian ulangi kalimat kedua yang disebut, baru kalimat pertama. Kata sambungnya tetap jika maka. Jadi kalau dikatakan di sini adalah jika Q maka P. Itulah yang disebut dengan converse. Kemudian yang berikutnya adalah inverse. Inverse itu sama, P-nya tetap ditaruh depan, Q-nya juga tetap ditaruh belakang. Bedanya adalah P-nya diberi negasi dan Q-nya juga diberi negasi. Jadi di sini negasi P ya, atau ingkaran ya. Adik-adik ingatkan kalau ulangi negasi itu adalah ingkaran. Untuk kontraposisi, nah kontraposisi ini adalah Q-nya taruh depan, P-nya taruh belakang, kemudian diberi negasi di kedua pernyataan tersebut. Itulah yang dikatakan dengan kontraposisi. Kemudian satu lagi, ingkaran dari sebuah implikasi. Ingkaran implikasi itu menjadi konjungsi, akan tetapi kalimat belakang diberi negasi. Jadi P dan negasi Q. Ingkaran dari implikasi adalah P dan negasi Q. Oke, sampai situ dapat dipahami. Kakak lanjutkan lagi untuk contohnya ya. Contoh implikasi ada berikut. Jika masyarakat tidak mengikuti anjuran pemerintah untuk tinggal di rumah, maka wabah COVID akan menyebar. Jadi pernyataan P-nya adalah masyarakat tidak mengikuti anjuran pemerintah untuk tinggal di rumah. Pernyataan Q-nya adalah wabah COVID-19 akan cepat menyebar. Sedangkan yang kita katakan sebagai converse apa tadi? Converse itu dibalik ya. Pernyataan belakang taruh depan, pernyataan depan taruh belakang, sehingga bisa kita buat kalimatnya adalah jika wabah COVID-19 akan cepat menyebar, maka masyarakat tidak mengikuti anjuran pemerintah untuk tinggal di rumah. Kemudian inverse. Inverse, jika masyarakat mengikuti anjuran pemerintah untuk tinggal di rumah, maka wabah COVID tidak akan cepat menyebar. Jadi sama seperti di atas, cuman diberi negasi. Jadi ingkaran, kalau ini ada kata-kata tidak, berarti di sini tidak ada kata-kata tidak. Kemudian yang belakang, kalau ini ada kata-kata akan cepat menyebar, berarti di sini tidak akan cepat menyebar. Yang berikutnya, kontraposisi. Dibalik diberi negasi. Berarti yang belakang itu taruh depan diberi negasi. Berarti gimana bunyinya? Wabah COVID tidak akan cepat menyebar, ya. Maka, nah ini, masyarakat mengikuti anjuran pemerintah untuk tinggal di rumah. Ya. Itu adalah contoh dari implikasi, converse, dan inverse, converse, dan kontraposisi. Kemudian kalau contoh implikasi dan negasi implikasi bagaimana? Implikasinya ini ya. Jika masyarakat tidak mengikuti anjuran pemerintah untuk tinggal di rumah, maka wabah COVID akan cepat menyebar. Kalau negasi dari implikasi tadi jadi apa? Jadi konjungsi yang belakang diberi negasi ya. Nah ini. Jadi konjungsi yang belakang diberi negasi. Jadi bunyinya masyarakat tidak mengikuti anjuran pemerintah untuk tinggal di rumah dan wabah COVID tidak akan cepat menyebar. Berikut ini adalah tabel kebenaran inverse, converse, dan kontraposisi. Ya, P implikasi Q adik-adik lihat saat pernyataan pertama benar, kedua salah, maka implikasinya salah. Converse. Converse itu Q maka P, berarti ini dulu yang dibaca. Mana yang pernyataan pertama benar, yang kedua salah? Adalah yang ini ya. Berarti ini adalah yang salah, yang lain benar. Sekarang negasi P maka negasi Q. Negasi P maka negasi Q. Berarti ini kita negasikan dulu, yaitu SSBB, yang ini SBSS. Sehingga bunyinya seperti ini ya, BBSB dan BBSB. Kontraposisinya ternyata sama dengan ini ya. Jadi BSBB. Itu yang kita katakan implikasi itu adalah ekuivalen dan converse inverse juga ekuivalen. Oke, terima kasih pembahasan kakak Ali hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.